Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mengkoreksi diri pribadi saya sendiri yang sudah lama menjadi mantan ateis, yang sekian lamanya menjadi kufur, yang selama ini berada di golongan musyrikin, yang selama ini berada di golongan selalu mensekutukan Allah. Itu diri saya sendiri. Jadi sejak akil balik hingga setua ini, saya hanya berada di dalam keateisan hawa nafsu saya sendiri. Saya berada di dalam kekufuran hawa nafsu saya sendiri. Saya berada di dalam persekutuan diri saya sendiri selama ini. Saya beragama, saya bertuhan, selama ini hanyalah penuh dengan kedustaan, pendusta agama, pendusta Tuhannya. Karena selama ini yang jadi Tuhan di hatiku bukan siapa-siapa lagi kecuali diriku sendiri, hawa nafsuku sendiri, yang selama ini mentuhani kehidupan dan badan ini. Inilah saya katakan selama ini saya ini pendusta agama. Saya katakan diri saya ini selama ini kafir. Saya katakan bahwa diri saya ini selama ini ateis. Karena apa? Karena tak ada Tuhan di hati saya kecuali hawa nafsu saya sendiri, kecuali diri saya sendiri yang jadi Tuhannya diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua itu karena apa? Karena belum ada iman di hati saya. Karena selama ini belum ada Islam di hati saya. Maka dari itu, selama ini sholat yang saya kerjakan, ibadah-ibadah yang saya kerjakan, kebaikan-kebaikan yang saya kerjakan, itu semua hanyalah demi kebesaran, demi kemuliaan, demi kebanggaan, dan demi pemuas hawa nafsu saya sendiri. Dan semua itu pula hanyalah berkepentingan untuk melindungi keateisan diri saya agar tidak diketahui oleh seluruh manusia bahwa diriku ini ateis, bahwa diriku ini kufur. Jadi saya poleslah kehidupan ini dengan memeluk suatu agama, yang mana di dalam agama itu agar keateisan hatiku selamat, selamat dari caci maki manusia, selamat dari olok-olok manusia bahwa diriku masih ateis. Jadi agama yang aku peluk
hanyalah untuk selimut hati saja, untuk jaket-jaketnya keateisan diriku saja, agar tidak diketahui orang bahwa diriku masih ateis, tak bertuhan, melainkan mentuhankan diriku sendiri. Selama ini kenyataannya memang begitu. Jadi agama dan bertuhan serta hukum-hukum di dalam agama itu hanya variasi-variasi saja. Variasi untuk melindungi hawa nafsuku, untuk menyembunyikan iblis dan setanku sendiri dari halayak ramai, agar mereka tidak tahu bahwa diriku ini ateis. Jadi kusembunyikanlah semua itu dengan kebaikan zahirku, dengan ibadah-ibadah zahirku, dengan solat-solat zahirku, biar tidak diketahui orang bahwa diriku ini tak bertuhan, melainkan ateis, yakni mentuhankan diriku sendiri di hatiku. Karena yang nyata, yang wujud di hatiku hanyalah diriku sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua bisa mengambil hikmahnya dari ceritaku ini. Maka dari itu, semua yang sudah diajarkan di masa kecilku waktu aku ngaji, waktu aku pernah mondok, semua itu tak ada gunanya. Tak ada gunanya sedetik pun. Karena apa? Karena tiada Tuhan bagiku di dalam hatiku kecuali diriku sendiri. Itulah tak ada gunanya. Karena bukan Tuhan yang menciptakanku, yang menguasaiku, akan tetapi akulah sang penguasa diriku sendiri selama ini. Maka dari itu, sebelum saya jelaskan tentang babakan iman yang saya peluk selama ini, di dalam iman yang saya peluk selama ini, yakni agama Islam, tapi di dalamnya saya hanya ikut-ikutan saja. Disuruh sholat, ya sholat. Disuruh ibadah, ya ibadah. Disuruh berbuat baik, ya berbuat baik. Disuruh bersedekah, ya bersedekah. Tapi di dalamnya dilandasi oleh keateisan diriku sendiri. Tapi semuanya dilandasi hawa nafsuku sendiri. Karena semua hanyalah untuk pemuas hawa nafsuku saja, agar aku dikatakan termasuk di dalam orang-orang yang ahli ibadah di sisi manusia. Mohon maaf, semuanya di sisi manusia. Karena yang kupertuhankan selama ini hanyalah manusia. Karena yang kupertuhankan selama ini hanyalah yang wujud bagiku, yakni diri kemanusiaanku dan diri kemanusiaan yang lainnya. Itulah yang kupertuhankan. Karena Tuhan yang dikatakan Tuhan Allah selama ini gaib bagiku, maka bagaimana aku bisa menyembah Allah sementara katanya Allah tak ada, sementara katanya Allah gaib, sementara katanya Allah tak wujud? Bagaimana mungkin aku bisa nyembah Allah sementara aku tak tahu Allah? Ya sesatlah aku, ya ateislah aku di dalam bayang-bayang agama.
di dalam bayang-bayang amal-amal ibadah dan sholatku, semuanya hanya bayang-bayang saja. Karena fokus, karena kiblat yang ku rasakan selama ini bukan berkiblat menghadap kepada Tuhan yang mentuhaniku, akan tetapi selama ini kiblat yang ku hadap di dalam agama, di dalam sholat dan di dalam ibadahku, serta di dalam seluruh perbuatan baikku, menurutku selama ini berkiblat kepada hawa nafsuku sendiri. Itulah keateisanku, itulah kekufuranku. Jadi agama dan bertuhan hanyalah kedok-kedok belaka, kedok untuk merealisasikan, kedok untuk memperbesar, kedok untuk mensucikan, kedok untuk puja dan puji hawa nafsuku sendiri yang ateis ini, yang tak bertuhan ini. Jadi semuanya hanyalah kedustaan belaka. Karena yang gaib belum nyata bagiku, karena yang nyata di dalam hatiku hanyalah diriku sendiri dan orang lain. Karena yang wujud di dalam hatiku hanyalah makhluk, maka yang wujud itulah menjadi Tuhan bagiku. Maka hawa nafsu itulah menjadi Tuhan bagiku. Maka iblis dan setan yang selama ini ku anut itulah yang menjadi Tuhanku selama ini. Karena aku belum masuk agama Islam. Karena Islamku selama ini hanyalah dusta belaka. Karena Islamku selama ini hanyalah angan-angan belaka tanpa teraplikasi di dalam hatiku. Buktinya apa? Karena aku selama ini apapun yang ku perbuat, sholat, ibadah, perbuatan baik, sholat duha, sholat tahajud, puasa yang selama ini ku jalani, tidak bisa membawaku terhadap Tuhan pencipta diriku, melainkan kecuali hanya membawa kepada pemuas hawa nafsuku sendiri. Untuk makan, untuk mayoran hawa nafsuku sendiri. Jadi pada intinya selama ini belum aku persembahkan iman dan akidahku kepada Tuhan yang menciptakanku. Belum pernah ku persembahkan sholat dan ibadah yang aku perbuat kepada Tuhan pencipta diriku. Belum pernah ku persembahkan seluruh amalan-amalan apa yang aku perbuat kepada Tuhanku yang menciptakanku. Karena aku selama ini tidak bertuhan di dalam hatiku, melainkan yang mentuhani adalah diriku sendiri, namaku sendiri yang jadi Tuhan di dalam hatiku. Maka dari itu, itulah kisah-kisahku yang mana akan kita bahas di episode yang akan datang di kelanjutan ini. Untuk melanjutkan perjalanan-perjalananku, menceritakan kepada saudara-saudaraku dan seluruh manusia supaya kita tidak terjebak di dalam pemahaman-pemahaman yang hanya semu, pemahaman-pemahaman yang hanya fata morgana saja. Itulah perjalanan-perjalananku yang mana selama ini aku merasa lebih nyata, aku merasa lebih wujud, aku merasa lebih hidup daripada Tuhan yang menghidupi aku, daripada Tuhan yang menciptakan diriku, karena masih butanya mata hatiku terhadap Tuhan yang menciptakanku.
Maka dari itu, mari kita simak terus di dalam kajian yang sangat penting ini, agar kita senantiasa disadarkan dan disadarkan oleh Tuhan yang menciptakan diri kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu selamat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diriku selama ini tak kenal Allah, bagaimana mungkin aku bisa menuju Allah? Karena diriku selama ini Allahnya gaib, bagaimana mungkin semua peristiwa, semua ibadah yang aku lakukan bisa aku persembahkan kepada yang tak ada? Mana mungkin semua itu terjadi? Bila Tuhan saja masih gaib, maka semua akan gaib. Iman yang selama ini kita imani palsu. Iman yang selama ini kita ikuti palsu. Itu semua terjadi pada diriku. Iman kepada Allahnya palsu. Iman kepada para malaikatnya palsu. Iman kepada kitab-kitabnya palsu. Iman kepada nabi-nabinya palsu. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat palsu. Iman kepada kodok dan qadar palsu semua. Karena apa? Karena hanya angan-angan. Karena hanya dogma belaka. Karena itu semua hanyalah dusta belaka, tanpa kita aplikasikan, tanpa kita mengerti apa yang kita ucapkan, tanpa kita memahami keyakinan dan iman yang kita gembar-gemborkan selama ini. Itulah cermin diriku. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi judul ini saya beri judul cermin diriku atau cerita diriku sendiri. Mungkin ada persamaan dengan cerita-cerita kalian, saya tidak tahu. Ini saya menceritakan diriku sendiri. Ini saya menceritakan imanku sendiri yang selama ini tak ada iman sedikit pun kepada Tuhanku yang menciptakanku, kecuali aku hanya beriman kepada hawa nafsuku sendiri. Aku hanya beriman kepada kekuatanku sendiri. Aku hanya beriman kepada kewujudanku sendiri. Aku hanya beriman kepada kehidupanku sendiri. Aku hanya beriman kepada kekuasaanku sendiri atas diriku sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ceritaku ini bisa dimanfaatkan untuk kaca benggala, untuk sahabat-sahabat yang senasib denganku, yang serasa denganku, yang sama-sama selama ini masih ateis, tak bertuhan, kufur, yakni beda dengan mereka, beda dengan Anda yang sudah merasa diri Anda sudah punya iman, beda dengan diri Anda yang merasa sudah menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi alim ulama, menjadi habaib. Memang beda karena Anda sudah mulia. Tapi aku Abdul Halim, orang yang kotor, karena aku mengotori jiwaku sendiri, mengotori imanku sendiri, mengotori hati yang selama ini seharusnya suci dari diri halimnya. Ternyata selama ini aku kotor, aku murtad, aku kafir, aku ateis di dalam agama-agama yang kudustai selama ini. Karena aku selama ini tidak mengerti semua itu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah cerita diri saya sendiri. Bila ada persamaan dengan cerita diri Anda, ya saya mohon dimaafkan, karena saya menceritakan kisah-kisah diri saya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita bersama melanggengkan, menggemahkan zalimin daf'ul bala, salawat Nabi, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.